Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alifatul Fitriyah Az-Zahra, Hana Istighfarati, dan Safira Aurelia Sari. Di sini kami akan membahas tentang irisan kerucut, yaitu ada lingkaran dan parabola. Jenis-jenis irisan kerucut yaitu ada 4, yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Di sini kami akan membahas lingkaran dan parabola saja. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Ada 4 jenis kurva yang dapat terjadi, yaitu ada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Lalu kita masuk ke lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu disebut pusat lingkaran. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. Melukis lingkaran. Kali ini kita akan menunjukkan video bagaimana caranya melukis lingkaran dengan menggunakan jangka. Halo semua, hari ini aku akan membuat tutorial cara membuat lingkaran menggunakan jangka. Kita langsung saja ya. Pertama-tama, kalian harus mengukur lebar lingkaran yang kalian mau. Aku mau 5 cm. Nah, ujung jangka yang lancip ini kita taruh di 0 cm dan pensilnya kita taruh di 5 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, aku akan membuat sudut lingkarannya dulu ya. Kalau sudah, ujung jangka yang lancip ini kita taruh di titik yang ini. Ingat ya, megangnya harus yang ini, tidak boleh pensilnya. Nah, sudah jadi deh lingkarannya. Sekian ya cara membuat lingkaran menggunakan jangka. Dadah! Lalu ada unsur-unsur lingkaran. Gambar pertama ada titik pusat, yang kedua jari-jari lingkaran, yang ketiga diameter lingkaran, yang keempat tali busur, yang kelima juring lingkaran, yang keenam tembereng, yang ketujuh apotema, yang kedelapan busur lingkaran, yang kesembilan sudut pusat lingkaran, yang kesepuluh sudut keliling lingkaran. Lalu kita masuk ke persamaan lingkaran. Yang pertama ada persamaan lingkaran dengan pusat 0, 0,0 dan jari-jarinya R, yaitu ada rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini ada contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dengan jari-jari 5 cm. Lalu kita jawab, kita masukkan rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu ada kedudukan titik P dalam kurung X, Y terhadap lingkaran dapat terletak pada di dalam maupun di luar lingkaran. Jika titik P dalam kurung X, Y terletak pada lingkaran, maka berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik P dalam kurung X, Y terletak di dalam lingkaran, maka berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika titik P dalam kurung X, Y terletak di luar lingkaran, maka berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Lalu yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R, yaitu rumusnya dalam kurung X min
A kuadrat tambah dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini ada contoh soal. Tentukan persamaan yang berpusat di titik 3,6 dan berjari-jari R sama dengan 7 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dalam kurung X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A, B itu 3,6, R itu 7 cm. Jadi dalam kurung X min 3 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 7 kuadrat, sama dengan X min 3 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 49. Jika bentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka rumusnya pusat lingkaran sama dengan P, yaitu minus setengah A, minus setengah B. Dan jari-jari lingkarannya R sama dengan akar dalam kurung minus setengah A kuadrat tambah minus setengah B kuadrat minus C. Lalu kita masuk ke contoh soal. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 4Y minus 3 sama dengan 0. Pertama-tama kita mencari pusat lingkaran. P sama dengan minus setengah A, minus setengah B. P sama dengan minus setengah kali 6, minus setengah kali 4. Jadinya minus 3, minus 2. Lalu kita mencari jari-jari lingkaran. R sama dengan akar minus setengah A kuadrat tambah minus setengah B kuadrat minus C. R sama dengan akar minus setengah kali 6 kuadrat tambah minus setengah kali 4 kuadrat minus kali minus 3. R sama dengan akar minus 3 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah 3. R sama dengan akar 9 tambah 4 tambah 3. R sama dengan akar 16. R sama dengan 4. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran dengan pusat O yaitu 0,0 dengan rumus X1 X ditambah Y1 Y sama dengan R kuadrat. Contohnya yaitu sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dan terdapat titik 3,4 pada lingkaran tersebut. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 3,4. Penyelesaiannya yaitu diketahui untuk R yaitu sama dengan 25 dan titik untuk titik X1 dan Y1 yaitu 3,4. Jadi tadi dengan rumus X1 X ditambah Y1 Y sama dengan R2 E kuadrat, maka 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Kemudian persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran dengan pusat O yaitu 0,0 dan bergradien M. Dengan rumus Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Contohnya yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus dengan garis 4X dikurang 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, maka R yaitu sama dengan 25. Dan untuk
4x dikurang 3y dikurang 5 sama dengan 0, maka gradien M1 itu sama dengan 4/3. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, maka gradien garis singgung M2 sama dengan negatif 3/4. Jadi, persamaan garis singgungnya yaitu, masukkan rumusnya, Y sama dengan M kuadrat M2X plus minus R akar M kuadrat ditambah 1 menjadi Y sama dengan negatif M2 nya tadi negatif 3/4X plus minus 5 akar 9/16 ditambah 1, Y sama dengan negatif 3/4X plus minus 5 dikali 5/4. Maka hasilnya Y sama dengan negatif 3/4X ditambah 25/4 dan Y sama dengan negatif 3/4X dikurang 25/4. Persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat A, B dan bergradien M, itu dengan rumus Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Contohnya yaitu diberikan L kongruen X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 2X plus 3, maka M sama dengan 2. Nah, sejajar, maka M1 sama dengan M2. Dan jari-jarinya yaitu R kuadrat sama dengan 25. Jadi R sama dengan akar 25. Dan akar dari 25 yaitu 5. Jadi R sama dengan 5. Maka persamaan garis singgungnya yaitu, tadi rumusnya yaitu Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Jadi Y ditambah 3 sama dengan 2 dikali X negatif 2 plus minus 5 akar 2 kuadrat ditambah 1 menjadi Y ditambah 3 sama dengan 2X dikurang 4 plus minus 5 akar 5. Jadi hasilnya Y sama dengan 2X dikurang 7 plus minus 5 akar 5. Parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke satu titik tertentu sama dengan jaraknya ke sebuah garis tertentu atau direktrис. Lukis parabola. Kali ini kita akan menunjukkan video bagaimana caranya melukis parabola. Melukis parabola. Siapkan peralatan: pensil, jangka, penggaris kurva. Langkah yang pertama, tentukan sembarang titik F dan lukis sebuah garis L yang tidak memuat titik F. Langkah yang kedua, lukis garis yang tegak lurus L dan melalui titik F.
Tentukan titik P0 yang jaraknya setengah dari jarak titik O ke titik F. Tentukan titik seberang yang sepihak dengan titik F dari titik P0. Lukis garis yang sejajar garis L melalui titik seberang tersebut. Langkah selanjutnya, tentukan titik yang memotong garis sejajar garis L tersebut. Dengan cara ukur jarak garis dengan L. Dari titik F, tentukan titik dengan jarak yang sama dengan jarak garis ke L yang memotong garis tersebut. Ulangi langkah 4-6 hingga mendapatkan beberapa titik perpotongan. Langkah yang terakhir, lukis parabola dengan bantuan penggaris kurva dengan puncak P0
dan fokus F. Unsur-unsur parabola. Nah, untuk kurva parabolanya ditandai dengan garis lengkung yang berwarna biru dan titik F P,0 adalah titik fokus parabola. Untuk titik O 0,0 adalah titik puncak parabola. Dan garis G adalah garis arah atau direktris, dan garis mendatar yang melalui titik fokus dan titik puncak parabola serta tegak lurus dengan direktris disebut garis sumbu simetris. Pada gambar di samping, sumbu simetris adalah sumbu X, dan garis L1 ke L2 disebut garis rectus rectum dengan panjangnya dapat dihitung, yaitu L1 kali L2 sama dengan mutlak 4P. Yang terakhir, jarak titik P ke F sama dengan jarak P ke garis direktris, yaitu garis G. Persamaan parabola dengan puncak O 0,0. Persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0 dan titik fokus F P,0 dengan parabola terbuka ke kanan adalah Y kuadrat sama dengan 4px, yaitu dengan titik O 0,0 adalah titik puncak parabola dan titik F P,0 adalah titik fokus parabola, dan garis X sama dengan negatif P adalah garis direktris, dan sumbu X adalah sumbu simetris. Yang kedua, persamaan parabola dengan titik puncak 0,0 dan titik fokus F negatif P,0 dengan parabola terbuka ke kiri adalah Y kuadrat sama dengan negatif 4px, yaitu untuk titik O 0,0 adalah titik puncak parabola dan titik F negatif P,0 adalah titik fokus parabola, dan garis X sama dengan P adalah garis direktris, dan untuk sumbu X adalah sumbu simetris. 3. Persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0 dan titik fokus F 0,P dengan parabola terbuka ke atas adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Untuk keterangannya, yaitu titik O 0,0 adalah titik puncak parabola, titik F 0,P adalah titik fokus parabola, dan garis Y sama dengan negatif P adalah garis direktris, dan sumbu Y adalah sumbu simetris. Yang keempat, yaitu persamaan 3, yaitu persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0 dan titik fokus 3. Persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0 dan titik fokus F 0,P dengan parabola terbuka ke atas adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Untuk keterangan, yaitu titik O 0,0 adalah titik puncak parabola, dan titik F 0,P adalah titik fokus parabola, dan garis Y sama dengan negatif P adalah garis direktris, dan sumbu Y adalah sumbu simetris. Nah, yang keempat, yaitu persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0
dan titik fokus F 0, negatif P dengan parabola terbuka ke bawah adalah X kuadrat sama dengan negatif 4 PY. Untuk keterangannya yaitu titik O 0,0 adalah titik puncak parabola, titik F 0, negatif P adalah titik fokus parabola, dan garis Y sama dengan P adalah garis direktris, sumbu Y adalah sumbu simetris. Di sini ada contoh soal persamaan parabola dengan titik puncak 0,0. Diketahui persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 16X. Tentukan koordinat puncak, koordinat fokus, persamaan sumbu simetri, dan sketsa gambarnya. Jadi kita jawab. Untuk kita pertama cari P-nya dulu. 4P sama dengan 16, maka hasil P-nya sama dengan 4. Dari 16 dibagi 4 ya. Terus koordinat titik puncaknya, karena ini dari persamaannya aja udah 0,0, maka otomatis puncaknya 0,0. Koordinat fokusnya itu P,0, karena P-nya sudah diketahui 4, maka koordinat fokusnya adalah 4,0. Sumbu simetri pada sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 0, dan persamaan garis direktrisnya sama dengan X sama dengan 4 atau X plus 4 sama dengan 0. Dan ini adalah sketsa gambarnya. Persamaan parabola dengan puncak A, B. Pertama, persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B dengan parabola terbuka ke kanan, maka rumusnya Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Dengan keterangan titik puncaknya P, A, B, titik fokusnya atau F, A plus P, B, persamaan direktrisnya sama dengan X sama dengan A min P, persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan B. Yang kedua, persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B dengan parabola terbuka ke kiri. Maka rumusnya Y min B kuadrat sama dengan min 4P dikali X min A. Keterangannya, titik puncak P, A, B, titik fokus F, A min P, B, dan direktris X sama dengan A plus B. Lalu persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan B. Yang ketiga, persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B dengan parabola terbuka ke atas, yaitu rumusnya X min A kuadrat sama dengan 4P dikali Y min B. Dengan keterangan titik puncak P-nya A, B, titik fokusnya A, B plus P, direktrisnya Y sama dengan B min P, dan persamaan sumbu simetri X sama dengan A. Yang keempat, persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B dengan parabola terbuka ke bawah. Maka rumusnya X min A kuadrat sama dengan min 4P Y min B. Keterangannya, titik puncak P-nya A, B, titik fokus F-nya A, B min P, direktrisnya Y sama dengan B plus P, dan persamaan sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan A. Di sini ada contoh soal dari persamaan parabola dengan puncak A, B. Contoh soalnya, tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Di sini kita jawab, diketahui puncaknya itu 2,3, A, B-nya itu 2,3 dan fokusnya 6,3. Kita harus cari nilai P-nya terlebih dahulu. Kalau fokus yang pertama ini kan hasil dari A min P, maka P-nya itu sama dengan 6 dikurang 2. 2-nya ini didapat dari A yang dari puncak ini, maka hasilnya sama dengan 4. Dan dari sini kita bisa tahu kalau parabolanya itu terbuka ke kanan.
Maka hasil persamaan parabolanya kita menggunakan rumus Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Kita masukkan puncaknya sama P-nya menjadi Y min 3 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 kali X min 2. Kita jabarkan kuadratnya menjadi Y kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 16 ini didapat dari 4 kali 4 lalu dikali X min 2. Kita hitung lagi 16 sama X min 2 nya menjadi Y kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 16X min 32 dan hasil akhirnya menjadi Y kuadrat min 6X min 16X plus 41 sama dengan 0. Persamaan garis singgung. Di sini ada tabel untuk membagi bagaimana persamaan garis singgung itu terbagi. Di sini yang pertama, persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Di sini parabolanya melewati garis M. Yang kedua, persamaan garis singgung parabola melalui satu titik. Di sini parabolanya melewati dari titik tertentu. Yang terakhir, persamaan garis singgung parabola melalui titik di luar parabola. Gambarnya jadi seperti ini. Garis singgung parabola yang melalui satu titik. Di sini ada tabel tentang persamaan parabola dan persamaan garis singgungnya. Di sini ada 4 tabel pertama ini adalah persamaan parabola yang melalui puncak 0,0. Dan ini adalah persamaan garis singgungnya yang melalui suatu titik. Dan 4 tabel yang bawah ini adalah persamaan parabola dengan puncaknya A, B. Dan ini adalah persamaan garis singgung parabola dari A, B yang melalui satu titik. Ada lagi garis singgung parabola dengan gradiennya M. Di sini juga ada 4 tabel yang pertama ini adalah persamaan parabola yang melalui puncak 0,0 dan ini adalah PGS atau persamaan garis singgung parabola yang bergradien M. Dan ini adalah persamaan parabola yang melalui puncak A, B dan ini adalah rumus persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Di sini ada contoh soal persamaan garis singgung parabola dan contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan min 4X di titik min 1, min 2. Jadi jawabnya kita cari dulu, ini parabola dalam bentuk apa? Di sini parabolanya, kalau dilihat dari persamaannya, ini adalah parabola 0,0. Dan kalau dilihat dari persamaannya juga, di sini ada Y di depan sama dengan dan min di belakang sama dengan, maka persamaan parabola ini adalah persamaan yang terbuka ke kiri. Jadi kita nyari nilai P-nya untuk sekarang. Jadi Y kuadrat sama dengan min 4X, maka P sama dengan 1. Mengapa hasilnya 1? Karena dari persamaan yang parabola terbuka ke kiri yang untuk 0,0 itu, Y kuadrat sama dengan min 4PX. Dan untuk ini tetap min 4, maka P-nya harus 1. Jadi, persamaan garis singgung parabola dari Y kuadrat sama dengan min 4X di titik min 1, min 2 adalah, kita langsung aja pakai rumus persamaan garis singgung parabola untuk 0,0 yang terbuka ke kiri. Dengan rumusnya itu, Y kali Y1 sama dengan min 2P dikali X plus X1. Lalu sekarang kita substitusi min 1 min 2 sama P-nya sama dengan 1 menjadi Y dikali min 2 sama dengan min 2 dikali 1 dikali X plus min 1.
Jadi hasilnya min 2Y sama dengan min 2 dikali X min 1. Dan untuk hasil akhirnya adalah Y sama dengan X min 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 10. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.